Ramadan NPM 411891205057. Di sini saya akan menjelaskan organ tubuh manusia. Yang pertama ada otak. Otak ini ya. Nah, otak itu adalah organ pusat sistem saraf yang mengontrol seluruh aktivitas tubuh baik sadar maupun tidak sadar. Nah, letak itu di dalam rongga tengkorak atau uranium. Beratnya itu 1,3 sampai 1,5 kg dewasa. Bagian utamanya itu ada sentrum, otak besar, sentrum otak kecil, brainstem batang otak, lobus otak, frontal, parietal, temporal, occipital. Nah, unit fungsionalnya itu yang neuron dan sel glial. Nah, fungsi otak. Apa sih fungsi otak itu? Nah, yang pertama itu kontrol motorik untuk mengatur gerakan tubuh. Yang kedua sensori, menerima dan memproses rangsangan, penglihatan, suara, atau sentuhan. Yang ketiga ada kognitif, berpikir, memori, bahasa, pengambilan keputusan. Yang keempat emosi, mengatur perasaan dan perilaku. Yang kelima homeostasis, mengatur suhu tubuh, cairan, hormon. Yang terakhir koordinasi, keseimbangan dan koordinasi gerak atau cerebellum. Nah, selanjutnya itu ada paru-paru. Di dua paru-paru, yaitu paru-paru adalah organ utama sistem respirasi yang berfungsi melakukan pertukaran gas O2 dan CO2 antara udara dan darah. Nah, letak itu di rongga dada di sebelah sini ya. Rongga dada, toraks kanan dan kiri dilindungi dari tulang rusuk. Struktur utama itu bronkus, bronchiolus, alveolus, tempat pertukaran gas. Lobus, paru-paru, paru kanan 3 lobus, paru kiri 2 lobus. Nah, yang selanjutnya itu ada membran, pleura, visceral, dan parisal untuk mengurangi gesekan. Nah, selanjutnya ada unit fungsionalnya, alveolus, kantung udara kecil dikelilingi kapiler darah. Nah, apa sih fungsi paru-paru? Nah, yang pertama itu pertukaran gas, mengambil oksigen O2 dan membuang karbon dioksida CO2. Yang selanjutnya itu regulasi pH darah, mengontrol kadar CO2 untuk menjaga keseimbangan asam basa, filtrasi dan pertahanan, menyaring partikel dan melawan patogen melalui mulut dan sila. Yang selanjutnya itu ada produksi suara, berperan dan formasi bersama laring. Yang selanjutnya metabolik, menghasilkan zat tertentu, misalnya enzim ACE. Nah, selanjutnya itu ada jantung. Jantung ini sebelah sini. Nah, jantung itu adalah organ otot berongga yang berfungsi sebagai pompa utama sistem kardiovaskular untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Letak itu di rongga dada sini ya. Jantung atau toraks sedikit ke kiri di antara paru-paru. Nah, struktur utama itu terdiri dari 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, vertikal kiri. Nah, lapisan jantung itu ada endokardium dalam, miokardium otot, dan epikardium luar. Katup jantung, bigubit atau mitral, semilunis, pulmonal, semilunis, aorta. Pembuluh utamanya vena cava, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, aorta. Nah, selanjutnya ada fungsi jantung, yaitu sebagai pompa sirkulasi, memompa darah ke paru-paru, sirkulasi pulmoner dan ke seluruh tubuh. 4. Transport oksigen, mengantarkan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Distribusi nutrisi, mengedarkan zat gizi ke seluruh sel tubuh. Yang selanjutnya itu ada pembuangan limbah, membantu mengangkat CO2 dan sisa metabolisme organ ke organ ekskresi. Yang selanjutnya itu fungsi dari jantung, menjaga tekanan darah, mengatur tekanan melalui kekuatan kontraksi dan volume darah. Nah, yang selanjutnya juga ada hati atau liver ya, letaknya itu sebelah sini. Nah, apa sih hati itu definisinya? Nah, hati itu adalah organ metabolik terbesar dalam tubuh yang berperan dalam detoksisasi metabolisme, penyimpanan nutrisi, dan produksi empedu. Letaknya itu di rongga perut kanan di sebelah sini ya, berarti atas hipokondrium kanan, di bawah diafragma. Nah, struktur utama dari hati itu yang pertama itu lobul ke kanan dan kiri, tersusun atas unit fungsional bernama lobulus. Sel utamanya itu hipotosit, sel hati yang melakukan sebagian besar fungsi metabolik.
Yang selanjutnya ada sirkulasi darah, dual supply vena, porta hepatika kayak nutrisi, dan arteri hepatika kayak oksigen. Sistem empedu menghasilkan empedu yang disalurkan ke kantung empedu dan usus. Nah, apa sih fungsi dari hati itu? Yang pertama itu sebagai metabolisme karbohidrat, mengubah glukosa menjadi gliklogen. Nah, itu ada metabolisme lemak, sintesis asam lemak, kolesterol, dan lipoprotein. Selanjutnya itu ada metabolisme protein, misalnya asam amino, dan pembentukan urea. Nah, yang selanjutnya ada detoksifikasi, menetralisir racun obat dan alkohol. Kalau misalkan kita ada salah minum obat atau keracunan, nah hati itu yang menyaring dari racun itu. Nah, yang selanjutnya itu ada produksi empedu, membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Hati itu juga bisa membantu penyerapan dan pencernaan lemak dalam tubuh kita, sehingga lemak yang berlebihan bisa dicerna oleh hati. Nah, yang selanjutnya dari penyimpanan, menyimpan vitamin A, D, E, K, dan B12 dan mineral Fe. Jadi hati itu bisa menyimpan berbagai vitamin. Nah, yang selanjutnya ada sintesis protein plasma, albumin, isoprogen, dan faktor pembekuan darah. Nah, lanjutnya kita masuk ke lambung. Lambung ada di sebelah sini lambung. Apa sih definisi dari lambung itu? Lambung itu adalah organ berbentuk kantung pada sistem pencernaan yang berfungsi menyimpan, mencampur, dan mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Jadi kalau misalnya kita makan sesuatu atau makan gitu, makan pizza, burger, nah dicerna itu ke lambung. Kalau misalkan makan yang gak sehat atau makanan kotor itu dicernanya sama lambung juga. Letaknya itu di rongga abdomen kiri atas di bawah diafragma di sebelah sini ya, lambung. Nah, bagian utamanya itu kardia, funda, corpus pubic, vulnus, lapisan dinding, mukosa, submukosa, muskularis, 3 lapis, otot, serwa. Nah, sel penting apa aja sih yang ada dalam lambung? Yang pertama sel parietal atau HCI. Yang kedua ada sel Schleff, Pepsinogen, sel mukus, lendir pelindung. Nah, kapasitasnya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 liter dewasa. Nah, apa sih fungsi dari lambung itu? Yang pertama sebagai penyimpanan makanan, menampung makanan sementara sebelum ke usus. Jadi makanan itu sebelum ke usus lewatnya ke lambung dulu, baru dicerna oleh usus. Nah, yang kedua itu ada pencernaan mekanik, mengaduk makanan melalui gerakan peristatik. Yang ketiga pencernaan kimiawi, menggunakan HCI dan enzim atau pepsin. Dan selanjutnya itu ada sterilisasi asam lambung, membunuh mikroorganisme yang berbahaya yang masuk ke tubuh kita. Nah, selanjutnya itu ada sekresi faktor nutristik, membantu penyerapan vitamin B12. Dan yang terakhir fungsi dari lambung yaitu pengaturan langsongan, mengontrol aliran sime ke usus halus. Nah, yang selanjutnya itu ada usus itu di bagian sini. Apa sih definisi dari usus itu? Usus adalah bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna lanjutan, menyerap nutrisi, dan membentuk sisa pencernaan menjadi feses. Jadi dari lambung baru masuk terakhir itu ke usus kita gitu. Nah, letaknya itu di rongga abdomen, memanjang dari lambung hingga arus. Bagian utama itu usus halus, ada duodenum, lium, dan usus besar. Panjangnya itu usus halus kurang lebih 6 sampai 7 meter. Nah, usus besar kurang lebih 1,5 meter. Struktur penting dalam usus itu apa sih? Nah, itu ada fil dan mikrofil untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan. Terus lapisan dinding yang berguna sebagai mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa. Nah, apa sih fungsi dari usus itu? Yang pertama, pencernaan lanjutan, memecah makanan dengan bantuan enzim.
usus dan pankreas. Jadi dari lambung itu ke usus untuk memecah makanan-makanan yang sulit dicerna. Makanya kenapa kalau kita makan mie kebanyakan itu bisa usus buntu, karena usus itu bisa bekerja dengan keras gitu. Nah, selanjutnya ada penyerapan nutrisi, menyerap karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita makan sembarangan atau makan yang tidak sehat itu sangat-sangat ususnya itu bekerja keras untuk membersihkannya. Nah, yang selanjutnya itu ada penyerapan air, terutama di usus besar tuh penyerapan air yang paling banyak di usus besar. Nah, selanjutnya ada pembentukan feses, sisa makanan dipadatkan menjadi feses. Selanjutnya ada fungsi imun, jaringan imunoid GLT yang melindungi dari patogen. Terakhir, mikrobia usus, bakteri membantu pencernaan dan produksi vitamin. Nah, yang lanjut itu ada ginjal. Ginjal itu ada di dalam tubuh. Apa sih definisi dari ginjal? Ginjal itu adalah organ ekskresi utama yang berfungsi menyaring darah, membentuk urin, dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit tubuh. Nah, letak itu di rongga abdomen bagian belakang, kanan dan kiri tulang belakang ada di situ. Kanan dan kiri tulang belakangnya. Nah, jumlahnya itu sepasang atau 2 buah. Apa sih struktur utamanya? Nah, struktur utamanya itu ada konteks, medula, pelvis, renalis. Nah, unit fungsional itu nefron, kurang lebih 1 juta per ginjal. Nah, apa sih komponen dari nefron itu? Glomerulus, kepala abdomen, proximal, lengkung Henle, tubulus distal, ductus collectivitas. Nah, apa sih fungsi dari ginjal itu? Yang pertama itu sebagai filtrasi darah, menyaring zat sisa metabolisme urea atau kreatin. Nah, yang kedua itu pembentukan urin, menghasilkan urin sebagai hasil ekskresi. Yang ketiga regulasi cairan, menjaga keseimbangan volume cairan tubuh. Yang keempat regulasi ekstrosit, mengatur Na, K, CH2 dan lain-lain. Yang kelima, regulasi pH, menjaga keseimbangan asam basa darah. Dan yang terakhir itu produksi hormon sebagai estrogen, EBC, renin, tekanan darah, kolesterol, vitamin D aktif. Nah, ginjal ini kalau misalkan kita minumnya kurang atau kurang mengkonsumsi air mineral, itu bakal merusak ginjal kita gitu. Jadi makanya rajin-rajin mengonsumsi air mineral dalam sehari minimal 1 liter sampai 1,5 liter. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.